Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan meresum materi pertemuan yang ketiga, yaitu tentang algoritma. Saat membaca rumusan masalah, komponen input dan output itu mudah diidentifikasi gitu. Karena kenapa input dan outputnya itu mudah diidentifikasi? Nah, karena menggunakan kata-kata deskriptif seperti kata benda dan kata sifat. Jadi komponen pemrosesan itu juga diidentifikasi dengan mudah. Pernyataan biasanya menggambarkan langkah-langkah pemrosesan sebagai tindakan menggunakan kata kerja dan kata keterangan. Dan pada saat membagi masalah itu menjadi 3 komponen yang berbeda. Jadi analisis kata-kata aktual yang digunakan dalam spesifikasi dan dibagi menjadi kata-kata deskriptif dan yang menyiratkan tindakan. Mungkin itu dapat membantu untuk menggarisbawahi kata benda, kata sifat, dan kata kerja yang digunakan dalam spesifikasi kayak gitu. Nah, contoh yang pertama itu jangan pernah mencoba untuk menemukan solusi sebelum masalahnya sepenuhnya diidentifikasi. Jadi kita mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Di masalahnya diidentifikasi masalahnya apa, bla 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 gitu. Nah, apabila itu udah ketemu masalahnya apa, nah baru kita mencari dan menemukan solusinya kayak gitu. Kita contoh sederhana itu sebuah program diperlukan membaca 3 angka, terus menjumlahkannya dan mencetak totalnya. Dengan melihat kata benda dan kata sifat yang digarisbawahi adalah membaca 3 angka gitu. Nah, pada saat itu kita mudah untuk melihat input untuk masalah ini adalah 3 angka dan outputnya adalah total. Aku sangat kayak gini biasanya sangat terbantu banget untuk menuliskan 2 komponen pertama dalam diagram yang sederhana kayak gitu. Terus contoh selanjutnya bisa juga sebuah program diperlukan untuk membaca 3 angka, menjumlahkannya dan mencetak totalnya. Nah, garis bawahnya yaitu membaca, menjumlahkan, dan mencetak. Nah, ketika kita sudah mencari kata yang digaris bawahi, ya, itu kita dengan mudah untuk menemukan mendefinisikan apa problemnya kayak gitu, dan kita juga mudah untuk menemukan solusinya gitu. Ada pola dalam kata-kata yang dipilih untuk menggambarkan langkah-langkah ini. Jadi setiap tindakan digambarkan sebagai kata kerja tunggal itu diikuti oleh objek 2 kata. Jadi penelitian ini telah menunjukkan bahwa jika teman-teman mengikuti konvensi ini untuk menggambarkan sebuah pemrosesan, 2 manfaat akan dihasilkan. Yang pertama, teman-teman menggunakan pendekatan disiplin untuk mendefinisikan masalah, dan yang kedua teman-teman bisa pemrosesan dibagi menjadi tugas atau fungsi yang terpisah seperti itu. Contohnya itu sebuah program diperlukan untuk meminta operator terminal untuk pembacaan suhu maksimum dan minimum pada hari tertentu. Nah, menerima pembacaan tersebut sebagai bilangan bulat dan menghitung dan menampilkan layar suhu rata-rata. Dihitung dengan suhu maksimum dan suhu minimum. Yang pertama, menetapkan komponen input dan output dengan menggarisbawahi
kata benda dan kata sifat dengan pernyataan masalah. Nah, lalu sebuah program itu nanti diperlukan untuk meminta operator terminal untuk maksimum dan minimum suhu pada hari tertentu. Terima pembacaan tersebut sebagai bilangan bulat dan hitung serta tampilkan ke layar suhu rata-rata dihitung dengan suhu maksimum dan suhu minimum. Jadi komponen inputnya adalah pembacaan suhu maksimum dan minimum, dan outputnya nanti adalah suhu rata-rata seperti itu. Nah, sebuah program tadi kan udah mendefinisikan. Nah, sekarang buat langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya gimana? Pertama, sebuah program itu diperlukan untuk meminta operator terminal dan untuk pembacaan suhu maksimum dan minimum pada hari tertentu, menerima pembacaan tersebut sebagai bilangan bulat dan menghitung dan menampilkan layar ke suhu rata-rata dan dihitung dengan suhu maksimum dan suhu minimum. Nah, kata kerjanya adalah kata kerja pemrosesannya adalah prompt, get, calculate, dan display. Dengan menemukan objek terkait dari kata kerja ini, diagram pendefiniannya bisa diselesaikan kayak gitu. Sekarang kita masuk ke desain solution algoritma. Jadi merancang algoritma itu solusi adalah tugas yang menantang dalam siklus hidup suatu program. Jadi setelah masalah diidentifikasi dengan benar, teman-teman bisa dapat mulai dengan menguraikan solusi. Upaya yang pertama dalam merancang algoritma solusi biasanya tidak menghasilkan produk jadi langkah-langkah solusi mungkin nantinya dapat diubah atau dihapus seperti itu. Terus selanjutnya VS Code berguna dalam proses coba-coba ini karena relatif mudah untuk menambah, menghapus, atau mengubah instruksi. Jangan untuk mengubah algoritma atau bahkan membuangnya dan memulai kembali seperti awal lagi. Jika teman-teman tidak sepenuhnya puas dengan atau algoritmanya tidak benar, program tidak akan benar. Jadi beberapa argumen bahwa pekerjaan seorang programmer itu berakhir dengan desain algoritma. Jadi setelah itu seorang pembuat kode atau programmer dapat mengkodekan algoritma solusi ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Tetapi dalam prakteknya ini biasanya tidak terjadi. Namun penting bahwa teman-teman tidak memulai dengan pengkodean sampai langkah-langkah yang diperlukan untuk mendefinisikan masalah dan rancangan algoritma solusi selesai seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam algoritma. Seperti satu, itu sebuah nama telah diberikan untuk algoritma yaitu add_there_number. Jadi nama algoritma harus menjelaskan secara singkat fungsi dari algoritma dan biasanya dinyatakan sebagai kata kerja tunggal diikuti oleh objek dua kata. Yang kedua, pernyataan and di akhir algoritma menunjukkan bahwa algoritma ini telah selesai. Yang ketiga, semua langkah pemrosesan antara nama algoritma dan pernyataan and telah diidentasi agar mudah dibaca. Terus yang selanjutnya, setiap langkah pemrosesan dalam diagram pendefinisian berhubungan langsung dengan salah satu atau lebih pernyataan dalam algoritma. Misalnya, baca 3 angka. Nah, dalam diagram pendefinisiannya menjadi read angka 1, angka 2, angka 3 dalam algoritma dan menjumlahkan angka menjadi total sama dengan angka 1 plus angka 2 plus angka 3. Sekarang setelah algoritma selesai, dash checking solusi dan kemudian menerjemahkannya
ke dalam bahasa pemrograman. Nah, kita masuk ke checking the solution algoritma. Jadi setelah algoritma solusi itu telah ditetapkan, nah itu harus diuji dulu kebenarannya. Langkah ini diperlukan karena sebagian besar kesalahan logika utama dalam selama pengembangan algoritma, dan jika tidak terdeteksi kesalahan ini dapat diteruskan ke dalam program. Jadi kita mendeteksi dulu kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, berarti kita bisa lanjut ke dalam program kayak gitu. Jauh lebih mudah untuk mendeteksi kesalahan dalam VS Code daripada dalam kode program yang sebenarnya. Ini karena begitu pemrograman dimulai, biasanya diasumsikan bahwa logika algoritmanya itu benar. Kemudian kesalahan itu terdeteksi. Perhatian teman-teman nanti terfokus pada baris kode individu untuk mengidentifikasi masalah, bukan pada logika yang dinyatakan dalam algoritma. Nah, ini seringkali terlalu sulit untuk mundur dan menganalisis program secara keseluruhan. Akibatnya apa? Banyak jam yang membuat frustasi, dana terbuang sia-sia, dan pengujian. Nah, yang sebenarnya ini dapat dihindari dengan menghabiskan beberapa menit saja untuk desk checking algoritma solusi seperti itu. Nah, desk checking ini itu melibatkan penelusuran dalam logika algoritma dengan beberapa data uji yang dipilih. Nah, tapi artinya dengan ini bekerja itu melalui logika algoritma persis yang dilakukan komputer, melacak semua nilai variabel utama pada selembar kertas, terus memainkan logika seperti komputer. Nah, ini tidak hanya membantu mendeteksi kesalahan sejak dini, tetapi juga membantu teman-teman menjadi terbiasa dengan cara program yang berjalan. Semakin dekat teman-teman dengan eksekusi program, semakin mudah juga untuk mendeteksi kesalahan. Terus ini selecting test data. Jadi saat teman-teman itu memilih data uji untuk memeriksa algoritma, lihat spesifikasi program dan pilih kasus uji sederhana yang didasarkan pada persyaratan spesifikasi. Jadi bukan algoritma. Nah, dengan melakukan ini, teman-teman bisa dapat berkonsentrasi pada apa yang seharusnya dilakukan oleh program gitu. Untuk memeriksa algoritma, teman-teman hanya memerlukan beberapa kasus uji saja yang sederhana. Nah, nanti itu akan mengikuti jalur utama logika algoritma. Nah, tes yang jauh lebih komprehensif akan dilakukan setelah algoritma dikodekan ke dalam bahasa pemrograman yaitu. Nah, ini ada 6 langkah sederhana yang harus diikuti pada saat desk checking dalam suatu algoritma. Yang pertama, pilih uji input sederhana yang valid, 2 atau 3 kasus. Jadi biasanya 2 atau 3 itu udah cukup lah untuk menguji. Yang kedua, tetapkan hasil sederhana yang diharapkan untuk setiap kasus uji. Dan yang ketiga, buatlah tabel pada selembar kertas dari nama variabel yang relevan dalam algoritma. Yang keempat, jalankan kasus uji pertama melalui algoritma baris demi baris. Dan nanti jangan lupa catatan itu disimpan demi langkah-langkah dari isi setiap variabelnya. Yang kelima, ulangi proses walk track menggunakan kata uji kasus yang lainnya sehingga algoritma telah mencapai akhir logisnya. Yang terakhir, periksa apakah hasil yang diharapkan yang ditetapkan pada langkah 2 cocok dengan hasil aktual yang dikembangkan pada langkah kelima. Dengan memeriksa algoritma di meja, teman-teman mencoba mendeteksi kesalahan dari awal.
ini adalah ide yang baik untuk orang lain seperti penulis algoritma, solusi untuk merancang data uji program, karena mereka tidak dipengaruhi oleh logika program seperti itu. Nah, mungkin itu dulu untuk rangkuman pada pertemuan ketiga. Saya minta maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan, juga masih belajar. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.